Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back di Andre Greystone Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen dimana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget udah banyak requestan yang masuk. Hari ini kita akan bahas Helium atau HNT dan juga Tron, dua project coin altcoin dengan performan terbaik di tahun ini, teman-teman. Helium secara year on year sudah naik sekitar 390%, hampir 400%, ya, terhitung sejak bulan Agustus tahun lalu, dan juga Tron sudah meningkat 100%. Dilihat dari year on year, ya, bulan Agustus lalu, tahun lalu, sampai tahun ini. Jadi udah naik, mengalami peningkatan yang lumayan signifikan. Jadi karena dua koin ini menarik, kita akan coba untuk ulas. Tapi sebelumnya aku mau informasikan teman-teman, Gate.io akan melisting Hamster, HMSTR, token dari Hamster Combat, salah satu permainan di Telegram yang sangat-sangat populer. Jadi rencananya bakalan listing tahun ini ya, di bulan September tanggal 26. Jadi perdagangannya akan mulai bisa dilakukan dengan pair USDT, teman-teman. Beberapa informasi masih berupa masih TBA ya, masih belum bisa disampaikan. Namun informasi perdagangannya ini bakalan bisa langsung dilakukan. Jadi Gate.io adalah salah satu exchange yang bisa teman-teman pakai untuk melakukan perdagangan aset kripto, baik di market spot, futures, option. Teman-teman juga bisa manfaatkan fitur-fitur seperti bot trading. Ada juga fitur seperti spot grid bagi teman-teman yang pengen melakukan DCA ataupun futures grid. Ada juga fitur earn, di mana teman-teman dimudahkan untuk bisa melakukan staking, dan juga teman-teman yang pengen invest di beberapa proyek kripto itu sangat-sangat gampang dengan Gate.io. Selain itu, teman-teman juga bisa dapatin token-token terbaru yang bakalan listing dari airdrop, ya, dari startup airdrop. Di sini teman-teman bisa klaim tokennya secara gratis dengan memenuhi syarat seperti melakukan KYC dan juga hold aset kripto minimal $10 di Gate.io. Ada juga tugas startup, di mana teman-teman bisa dapatin token-token berupa airdrop dengan menyelesaikan tugas-tugas yang sudah dibagikan di sini. Jadi mirip kayak teman-teman yang suka cari airdrop di Twitter ataupun di Telegram. Gitu. Jadi sangat banyak fitur-fiturnya, jadi buat yang mau pakai Gate.io bisa langsung cek link yang ada di kolom deskripsi video ini untuk melakukan pendaftaran. Langsung aja kita akan mengulas tentang Helium. Helium hari ini diperdagangkan di kisaran level 118.000. Udah lama banget kita nggak bahas Helium di channel ini. Jadi ini dulu token, salah satu best token lah bisa dibilang ya, yang selalu masuk rekomendasi. Namun semenjak kasusnya dengan Binance nih, akhirnya Helium di delisting dari Binance, dan saat ini dia bisa diperdagangkan di exchange besar kayak Coinbase, kemudian Raydium, Bybit, Kraken, Gate.io, KuCoin, dan ya nggak masalah. Perdagangan Helium bahkan terus bisa mengalami kenaikan dibandingkan dengan altcoin yang lain yang justru mengikuti pergerakan BTC dominance yang terus mengalami depresiasi turun. Helium ini bergerak lumayan bagus dalam 7 hari terakhir. Kalau kita lihat dari performanya, Helium sudah naik sekitar 9% ya dalam 7 hari terakhir, dan kalau 1 bulannya udah naik sekitar 64%. Nah, siapa nih yang masih memperdagangkan Helium? Kalian masih bisa trading Helium di Gate.io ya. Jadi Helium ada news, teman-teman. Terakhir kali dia ada berita tentang peluncuran yang namanya platform smartphone. Jadi dia bikin smartphone, namanya adalah Helium Phone ya. Ini mirip seperti Solana yang bikin Solana Saga. Jadi bisa dibilang handphone yang dibikin oleh Helium ini sepertinya tidak sebesar yang dimiliki oleh Solana, namun lumayan mendapatkan antusiasme dari pasar. Helium sendiri adalah sebuah proyek yang bergerak di bidang IoT, Internet of Things, teman-teman. Atau sekarang kita kenal dengan namanya Decentralized Cycle, ya, jadi DePIN ya teman-teman. Jadi Decentralized. Jadi bisa dibilang alat-alat yang kita pakai di kehidupan sehari-hari itu bisa dikoneksikan dengan internet. Nah, Helium bergerak di sana sehingga pengoperasiannya semuanya menggunakan nama smart home, smart rice cooker, dan lain sebagainya ya. Jadi pokoknya intinya adalah smart, teman-teman. Itu biasanya menggunakan teknologi WiFi, kemudian juga menggunakan internet yang pasti, dan ini bisa connect dengan jaringan dari Helium sendiri. Jadi menurut data terbaru sih, penggunaan dari Helium semakin lama semakin meningkat. Sejak bulan Januari tahun 2024 ini, Helium sudah mengalami peningkatan signifikan.
ya dari pengguna mobile dan juga IoT, teman-teman. Termasuk juga token Helium ini bakalan di burn seiring dengan banyaknya transaksi yang terjadi pada on-chain mereka. Dan kalau kita lihat dari chart ini, menunjukkan indikasi memang Helium ini diminati banget, khususnya dari bulan Januari sampai Agustus ini. Jadi ini merupakan sebuah indikasi bagus kalau Helium secara use case itu dipakai banget. Helium juga baru aja mengumumkan ulang tahunnya yang kelima, Helium 5th Anniversary. Ya, jadi udah 5 tahun proyek ini berkembang dan so far sampai saat ini masih terus melakukan inovasi terbaru mereka. Secara masa depan, Helium bisa dibilang akan menjadi salah satu penyedia pensupport layanan teknologi elektronik. Ya, mereka kemarin sudah meluncurkan smartphone mereka dan diklaim biaya dari Helium Mobile ini sampai $0. Jadi nggak kena biaya bagi teman-teman yang mungkin melakukan transaksi pakai blockchain mereka, termasuk juga internet yang mereka klaim itu bisa sampai 0%. Aku sendiri sih nggak coba ya, karena nggak coba jadi kita nggak tahu secara realnya seperti apa. Apakah benar klaim 0% ini, $0 ini atau bagaimana. Kemudian kalau kita lihat dari performance-nya juga, Helium ini masih bisa dibilang project yang terus berkembang dengan membuat infrastruktur DePIN ya teman-teman, infrastruktur fisik terdesentralisasi, di mana Helium ini akan melakukan improvement yang berfokus pada startup, energi, kemudian juga ada SRCful, apa tuh bacanya, Scrollful, dan juga ada juga yayasan-yayasan yang dibangun oleh Helium untuk mensupport banyak proyek-proyek DePIN lainnya. Jadi akan terus berkembang untuk proyek DePIN ke depannya, guys. Selain itu, mereka juga baru aja melakukan voting bagi mereka yang punya HNT ya. Jadi holder HNT itu ada voting terakhir di GitHub tentang Energy Sub Network. Ini merupakan sebuah proposal yang mereka bangun untuk mensupport banyak sekali platform-platform yang bakalan mendukung untuk ekosistem yang dimiliki oleh DePIN. Jadi ada pengusulan pembuatan energi subjaringan baru dalam ekosistem Helium. Subjaringan ini akan memberikan penghargaan kepada pengguna dan berpartisipasi dalam pengembangan tenaga surya dan juga penyimpanan energi baterai. Oke, proyek mereka lebih mengarah ke hal-hal use case ya dalam kehidupan sehari-hari. Itu sangat-sangat menarik. Ini bahkan mereka sudah bikin paketnya teman-teman untuk energy network dan juga mobile serta IoT growth. Jadi sudah ada paket-paket yang mereka akan bikin. Lalu Helium mengalami kenaikan sampai 51% di bulan Agustus kemarin, di mana investor saat ini sedang melihat perkembangan dari Helium ini semakin lama semakin growth ya. Jadi ini merupakan sebuah sebuah berita bagus buat teman-teman yang mungkin kemarin sempat hold Helium ya. Jadi pas Binance delisting Helium itu banyak orang yang panik ya, harga Helium sempat drop waktu itu, tapi sekarang udah mulai recover karena Helium memang membuktikan diri mereka bahwa mereka merupakan sebuah proyek nyata yang memang tidak hanya jualan token, tapi juga melakukan pengembangan inovasi di dunia nyatanya. Itu semoga sih nanti refleksi harga akan terus ya membuat pergerakan Helium mengalami kenaikan. Jadi ini Helium HNT kemarin naik 7% karena foundation mereka sudah bikin proposal tentang energi subnetwork yang mereka bikin dengan tujuan untuk mendukung industri dan juga ekosistem yang dimiliki oleh Helium. Impact-nya gimana terhadap harga? Kalau kita lihat secara teknikal, pergerakan Helium belakangan ini sudah sedikit mengalami recover ya. Sejak kemarin dia sempat turun di tanggal 10 Juli, Helium sudah kembali recover dengan performance yang masih di bawah daripada performance sebelumnya. Kalau kalian perhatikan, Helium ini meningkat lumayan signifikan sejak November 2023 sampai bulan Maret ya. Itu dia mengalami rally. Ini signifikan banget kenaikannya sampai $10. Tapi setelah itu koreksi harga cukup dalam sampai 2,9 dan akhirnya kembali recover ke kisaran harga $7,6. Saat ini kenaikan yang terjadi pada Helium itu tidak didukung oleh posisi smart money yang lebih tinggi daripada posisi sebelumnya. Smart money cuma bisa masuk separuh daripada kenaikan yang terjadi pada bulan November 2023 kemarin.
gitu. Jadi secara performance sebenarnya helium ini masih cenderung bagus, tapi secara teknikal kita mewaspadai adanya potensi koreksi lanjutan pada helium. Saat ini helium lagi berada di level resistance kisaran 7,6 dolar. Buat teman-teman yang baru lihat harga helium naik, jangan FOMO ya. Dengan membeli di harga sekarang itu meningkatkan risiko kalian untuk mendapatkan koreksi harga. Tapi kalau teman-teman cukup sabar untuk menunggu kenaikan helium, masih ada potensi. Andai kata helium ini mampu breakout dari level 7,7 dolar ini. Jadi kan di sini ada resistance. Jadi strateginya adalah buy on breakout. Itu adalah strategi paling aman untuk saat ini. Kalau teman-teman buy di harga sekarang, kemungkinan ada potensial koreksi. Dilihat dari pergerakan smart money ini udah makin turun. Jadi ya, posisi sekarang berpotensi menjadi level koreksi untuk helium. Sampai mana helium berpotensi koreksi? Kalau kita lihat dari support resistance sederhananya, bisa diperhatikan area 5,3 sebagai area yang cukup menarik untuk teman-teman perhatikan. Andai kata, catat ya, andai kata helium koreksi dalam jangka waktu pendek. Secara tren, helium ini masih dalam posisi yang bagus. Secara structure, jangka waktu menengah, ya helium masih dalam tren bullish. Terlihat dari higher low yang mereka bangun terakhir ya. Jadi ibaratnya gini, secara jangka waktu menengah kita expect kalau helium bakalan kembali mengalami rally. Namun sebelum proses rally ini mungkin akan ada proses konsolidasi dulu. Tuh, jadi ya untuk saat ini tidak untuk FOMO ya bagi teman-teman yang mungkin baru mau beli helium di posisi saat ini. Jadi menurut saya akan ada potensi untuk koreksi jangka pendek terlebih dahulu. Potensialnya bisa sampai ke level 5,3 dolar. Jadi itu buat helium. Next kita akan bahas Tron. Hari ini Tron diperdagangkan di kisaran level 2.300 rupiah. Tron sudah naik 100% secara year on year. Dalam 7 hari terakhir Tron sudah koreksi sekitar 4,7% ya. Jadi belakangan ada sedikit koreksi pada Bitcoin dan kawan-kawan. Dan secara fungsional network, Tron blockchain ini mengalami lonjakan aktivitas di bulan Agustus. Dilihat dari postingan Patrick Scott, salah satu analis dan juga kontributor dari Dynamo DeFi, dia melihat bahwa ada peningkatan aktivitas yang terjadi pada blockchain Tron di bulan Agustus atau pertengahan bulan Juli sampai Agustus ya. Itu kelihatan banget meningkat, teman-teman. Jadi ini impact daripada meme token, potensial meme token sih menurut saya, karena terakhir itu si Justin Sun ada kayak pom-pom token namanya Sandox. Sandox ini mengalami kenaikan ya. Ini adalah meme token dengan tema anjing di jaringan Tron. Jadi buat yang mau transaksi Sandox itu belakangan bisa dilakukan di DeFi. Jadi di DEX ya. Kalau mereka mau transaksi di DEX, mereka wajib pakai Tron. Makanya ada peningkatan jumlah Tron yang dibeli waktu itu. Ya, Sandox mengalami kenaikan, Tron pun juga karena banyak demand, akhirnya mengalami lonjakan juga. Jadi itu impact dari meme token yang sempat ramai di jaringan Tron. Secara perusahaan, Tron ini salah satu blockchain dengan average revenue tertinggi. Tron di atas Ethereum, Solana, Injective, Base, bahkan Binance, teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari jaringan blockchain Tron itu mengalami inflow sekitar 2,3 juta. Ethereum cuma 549.000 saja. Jadi Tron ini berlipat-lipat average revenue-nya dalam 7 hari terakhir. Ini mengindikasikan memang adanya aksi jual yang sudah dilakukan di Sunpump atau Sandox ini ya, token meme token yang dibangun oleh Justin Sun. Jadi revenue yang didapat bukan karena Tronnya rame, ya Tronnya naik perdagangannya, cuman itu impact daripada meme token yang kemarin sempat di pump tersebut. Itu jadi revenue-nya lumayan ya, dan ini menjadi salah satu katalis yang menyebabkan harga Tron sempat mengalami lonjakan. Jadi Sandox dibicarakan di mana-mana sejak 2 minggu terakhir. Mungkin teman-teman yang ada trading di market pasti tahu ada meme token namanya Sandox itu naik tinggi banget ya. Tapi apapun itu, performance dari Tron belakangan ini bisa dibilang bagus secara teknikal. Itu Tron sendiri bisa diperdagangkan di banyak exchange, teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir untuk likuiditasnya, terbilang sangat-sangat banyak ya, sangat-sangat melimpah.
Untuk maksimum supply, Tron ini unlimited supply, punya supply koin beredar sekitar 86,76 miliar token gitu. Dan dia berada di peringkat 9 di CMC saat ini. Oh, menarik ya, si Tron ini bisa dibilang di atas, performanya di atas rata-rata altcoin yang lain. Secara berita sih nggak ada ya, kecuali berita kontroversial dari Justin Sun yang memang terkenal menjadi menjadi influencer kripto yang juga sangat-sangat banyak punya pengikut, teman-teman. Jadi Justin Sun ini punya banyak sekali project ya. Dari exchange dia punya Huobi Global atau HTX saat ini. Dari kripto, blockchain dia punya Tron dan juga BitTorrent. Dan yang menarik adalah performance dari Tron ini secara teknikal terbilang bagus, bahkan menyentuh all time high sebelumnya di tahun 2021 kemarin. Tron langsung atau tetap mengalami tren rally yang bagus. Trennya belum patah dalam bullish, dalam pergerakan bullish. Ini berbeda dengan BitTorrent. BitTorrent nggak sebaik Tron ya, padahal dia sama-sama dibikin oleh Justin Sun, dan Justin Sun memang lebih banyak pom-pom Tron. Lebih banyak kayak menginfluence orang-orang buat lirik Tron. Dan kalau kita lihat secara teknikal, pergerakan Tron saat ini sedang menyentuh level all time high-nya di area kisaran 0,17. Saat ini performa Tron cukup bagus, dilihat dari volume smart money makin lama makin meningkat, dan saat ini punya potensi nih untuk Tron terus mendapatkan growth yang bagus, teman-teman. Jadi ini sinyal dari smart money menunjukkan bahwa Tron ini dalam posisi yang diminati untuk diperdagangkan. Bahkan minat dari perdagangan di Tron ini melebihi apa yang terjadi pada Bitcoin. Bitcoin smart money-nya kecil banget, tapi di Tron ini agak beda. Jadi ini bisa menjadi salah satu sinyal sih kalau Tron masih akan berpotensi untuk membuat all time high yang baru. Secara pergerakan, Tron ini belum tembus dari level ascending channel. Jadi kan ini ada pergerakan channel ya. Dia sangat-sangat support, teman-teman. Sportif lah, dari level supportnya nggak ditembus, resistance-nya juga masih begitu di respect. Jadi kita melihat Tron saat ini masih dalam performance yang naik. Ada potensi Tron bakalan membuat all time high baru jangka pendek. Dengan catatan Tron tidak boleh breakdown dari area 0,13 dolar. Ya, karena level tersebut merupakan level support penting untuk Tron. Jadi secara teknikal ya itu sih, dia bakalan menarik banget untuk potensial rally jangka waktu menengah, teman-teman. Semoga aja bisa growth terus ya. Dari time frame 4 jam, pergerakan Tron mulai koreksi. Tampaknya ini impact daripada pergerakan Bitcoin yang cenderung agak lesu ya dalam belakangan ini. Jadi buat yang mau mengakumulasi Tron, teman-teman boleh pantau level yang menarik itu ada di kisaran 0,14. Ya, 0,14 level yang boleh teman-teman pantau. Jadi dia ada area di sini ya sebagai level support yang terbentuk dari trendline ini, teman-teman. Sementara support kuatnya ada di 0,13 0,14 sebagai level yang harusnya sih tidak ditembus oleh Tron. Jadi secara jangka pendek ini tanda-tanda koreksi, tarik dari swing high ke swing low. Untuk Fibonacci retracement bisa dilihat ada golden ratio di kisaran level 61,8%, yaitu di kisaran 0,1496 dolar. Tuh, jadi bisa dipantau area tersebut, siapa tahu menarik bagi teman-teman untuk melakukan akumulasi di level tersebut ya, selama dia tidak breakdown turun dalam, teman-teman, dan juga pergerakan Tron masih dalam sebuah ascending channel ini, kita masih bisa melihat potensial bullish. Jadi itu sih, kasian banget BitTorrent. Jadi video kali ini sekian aja, semoga bisa bermanfaat. Jadi at the end, teman-teman, Helium and Tron jangan terlalu FOMO karena koin ini udah pada naik tinggi ya. Jadi kalau mau beli, cicilah di harga-harga yang cenderung lebih murah. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru. Bagi teman-teman yang mau join, linknya di kolom deskripsi video ini. Sekian aja akhir kata saya, Andre. Makasih.